bukan hanya sebatas slogan, tetapi bagaimana kita ini sebagai wakil rakyat, representasi masyarakat, kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada masyarakat. Dalam setiap kegiatan saya, baik reses ataupun kunjungan-kunjungan yang sifatnya saya bertamu ya bahasanya ya, saya selalu membawa aspirasi itu dan saya kedepankan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Lumajang, itu yang akan saya bawa. Apa yang terhormat ya mereka, mereka yang kita wakili kan gitu. Jadi saya tetap menghormati mereka, siapapun pendukung-pendukung saya, relawan-relawan saya tetap menghormati mereka lah yang harus dilayani. Jadi saya hanya sebagai penyambung lidah aja. Pintu rumah saya selalu terbuka. Selalu terbuka. Jadi nggak pernah ditutup gitu. Jadi selama saya ada di rumah, silakan siapa saja yang mau bertamu di rumah saya terbuka, selalu terbuka aja. Dalam kegiatan kita serap aspirasi ini ya harus diperhatikan. Jadi jangan hanya sebagai program formal aja, tetapi harus diperhatikan betul. Saya sangat menekankan eksekutif harus betul-betul mendengarkan apa yang menjadi suara teman-teman legislatif. Itu karena ini wadah yang memang terstruktur, yang formal kan. Legislatif kan wadah. Jadi jangan hanya dijadikan sebatas legislatif itu hanya anggota dewan yang datang rapat. Saya sangat tidak sependapat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVN Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas soal pemerintah dan masyarakat. Siapa dengarkan siapa? Nah, tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan siapa sih yang ada di depan saya sekarang. Beliau merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra Dapil 5, yakni wilayah Lumajang Jember. Kita sapa, beliau adalah Abah Eko Wahyudi SHMH. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Mbak. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini mungkin untuk pembahasan kali ini kan cukup rumit juga ya, hubungannya soal Indonesia yang pemerintahnya itu kan demokrasi gitu kan. Pastinya fondasi utamanya adalah bagaimana hubungan pemerintah dan juga masyarakat. Tapi sebelum itu saya itu sedikit kepo, Pak. Kepo gimana? Abah ya kok. Keponya gimana? Keponya gini. Biasanya kan kalau anggota legislatif itu kan tidak sepenuhnya bekerja sebagai wakil rakyat begitu kan. Tapi juga ada kegiatan lain kayak gitu kan. Selain mungkin terfokus sama keluarga kayak gitu. Dan kabarnya Abah Eko ini juga pegiat properti ya? Ya, Alhamdulillah sampai saat ini masih aktif di properti. Aktif. Waktu itu ini adalah usaha sebelum menjadi legislatif atau? Ya, usaha ini saya geluti kurang lebih 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, terbilang baru berarti ya kalau di dunia properti ya. Masih baru. Masih UMKM lah Mbak. UMKM. Masih UMKM. Masih usaha kecil lah. Usaha kecil. Ini masih di daerah Lumajang aja atau sudah ada di beberapa daerah? Untuk saat ini masih di daerah Lumajang aja. Dan harapannya juga nanti ke depan bisa keluar ke Lumajang. Gitu. Harapannya seperti itu sih. Harapannya seperti itu. Ini kayak terfokus ke perumahan gitu nggak sih, Abah? Iya, jadi kita fokus pada perumahan subsidi maupun komersil. Jadi kita ada lantai 2, juga ada lantai 1. Jadi kita melayani itu semuanya. Melayani itu semua. Iya. Mungkin ini yang nonton ABTVN Podcast sekarang ini kita sedang berada di kantornya Abah Eko ya. Iya, nggak apa-apa, nanti investasi di Kota Lumajang nanti ya, punya betul. Rumah. Kalau jadi kita dengan bunga yang cukup murah dan bisa memiliki rumah, cukup KTP sudah punya rumah di sini. Iya, mudah banget kalau sekarang ya, soalnya betul. Kan sudah bersubsidi ya. Iya. Untuk angsurannya juga cukup rendah juga. Cukup 1 juta sudah punya rumah di sini. Sudah punya rumah. Betul. Jadi kita harus ingat kalau misalnya rumah itu memang investasi jangka panjang. Iya, betul. Jangka panjang. Abah Eko, selain mungkin panjenengan ini pegiat properti juga. Iya. Saya juga kepo juga nih sebetulnya. Apa ini? Kepo apa ini? Ya cukup kepo ya. Jadi siapa sih
yang kemudian mendorong Abah Eko untuk terjun sebagai legislatif? Latar belakangnya, apakah dari keluarga memang pelaku politik atau memang dari keluarganya Abah Eko sekarang itu, aduh coba deh Abah Eko bisa mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya begitu? Saya bukan dari keluarga seorang politisi ya, tokoh politik ya. Bukan. Jadi saya dilahirkan di kota Jawa Timur, di kota yang paling ujung di Banyuwangi. Saya lahir di Banyuwangi saya, Mbak. Jadi saya itu lahir di sana dari keluarga yang artinya keluarga yang tidak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah kenapa saya di dunia politik, karena memang itu tadi dalam prinsip hidup saya itu tadi yang penting itu saya itu punya banyak teman, siapapun teman saya, siapapun yang saya kenal itu adalah saudara saya. Jadi dalam prinsip saya dimanapun saya menginjakkan kaki itu yang saya kenal mereka siapapun itu adalah saudara saya. Alhamdulillah saya yakin kalau memang katanya kalau sering silaturahim ya. Sering silaturahim itu katanya kan gawe rezeki ya. Alhamdulillah. Bagi saya ini adalah amanah yang memang saya emban ini hampir saya kan ini yang periode yang keempat saya sebagai anggota dewan ya. Ya. 20 Jadi tahun. belum. Jadi 15 tahun sudah selesai. Jadi ini yang periode yang keempat. Jadi saya mewakili masyarakat Lumajang dan Jember. Saya asli Banyuwangi. Tetapi saya masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat Lumajang untuk mewakili, yaitu tadi dalam prinsip saya siapapun yang saya kenal adalah saudara saya. Jadi saya sebagai anggota dewan ini adalah bagaimana saya menjadi wakil mereka, wakil masyarakat Lumajang. Kalau saat ini Lumajang dan Jember, kalau saat itu saya kan hanya DPRD Kabupaten Lumajang. Bagaimana saya bisa dekat dengan masyarakat. Jadi bukan hanya sebatas dekat, kan teman-teman kan punya slogan ya, jadi Abah Eko dekat di hati. Saya selalu menyampaikan kepada mereka, ke relawan-relawan saya, bukan hanya sebatas slogan, tetapi bagaimana kita ini sebagai wakil rakyat, representasi masyarakat, kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada masyarakat. Jadi dekat di hati bukan hanya sebatas slogan ya. Jadi kita memang tapi juga harus ada betul-betul. Jadi itu tadi kita harus selalu mendekatkan apapun yang menjadi persoalan di masyarakat, kita harus hadir. Dan saya siap hadir kan gitu. Siap hadir. Iya. Gitu ya. Berarti dulu itu periode awal-awal itu masih di Kabupaten Lumajang. Di Kabupaten Lumajang. Terus sekarang dikasih kesempatan di untuk menaungi provinsi, dapilnya juga lebih luas lagi Lumajang, ya. Jember. Lumajang, Jember. Jadi tugasnya lebih ya tentunya ya lebih harus banyak yang diwakili kan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sila keluarga itu nggak ada. Tapi bagi saya ini sebuah amanat ya. Jadi ya saya harus bisa menjalankan tugas ini sebaik mungkin. Itu tadi bagaimana saya bisa diberikan kepercayaan oleh masyarakat itu saya jalankan betul amanah ini. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan lagi, tapi sebelum itu kita mau membahas soal hubungan demokrasi ini ya. Pemerintah Indonesia ini kan pemerintahnya demokrasi. Fondasi utamanya adalah pemerintah dan juga masyarakat. Tapi pada nyatanya di prakteknya ini loh, Abah Eko, ini masih banyak ditemukan. Misalnya begini, ada beberapa program dari pemerintah yang kemudian menerima penolakan dari masyarakat. Itu masih banyak ya. Masih banyak terjadi. Tentunya kalau kita bicara demokrasi ataupun program ya, itu kan banyak ya. Artinya yang kita berhadapan dengan berbagai macam karakter masyarakat kita di Indonesia ya. Jadi memang kalau kita bicara perbedaan itu pasti ada ya. Jadi kita bandai-bandainya kita sebagai seorang pemimpin ya. Jadi siapapun pemimpinnya ya harus pandai-pandai itu tadi, mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat, apa yang menjadi persoalan. Kita harus pandai-pandai memahami karakter, berbagai macam karakter yang ada di bawah kan seperti itu. Jadi kita harus pandai kan seperti itu. Harus mengerti kebutuhan mereka juga. Ya, saya yakin kalau saat ini pemimpin-pemimpin kita itu lebih ngerti lah, lebih paham lah, apalagi presidennya kan Bapak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini orang yang sangat cerdas banget dan beliau orang yang sangat disiplin. Nah, tentunya saya sebagai kader Gerindra, saya juga harus
memberikan contoh, dan contoh yang saya ambil dari kepemimpinan beliau ya saya harus sampaikan kepada masyarakat seperti inilah dalam berdemokrasi untuk bagaimana kita bisa membangun daerah kita, kan seperti itu. Baik, ini mungkin kalau untuk langkah-langkah bagaimana mengetahui kebutuhan masyarakat itu dari ini ya, mungkin kunjungan reses. Lah Gitu. banyak cara sih. Banyak Jadi cara. kalau kita untuk membawa aspirasi itu kita banyak cara. Jadi kalau kita kebetulan ya, saya itu nyalon DPR pertama kali ya. Saya itu kalau bicara modal, saya itu nggak punya modal. Mungkin Ya, orang nggak percaya. Latar belakangnya sudah. Mungkin orang nggak percaya ya. Saya nyalon anggota dewan pertama kali. Karena saya itu hanya mengedepankan itu tadi, mengedepankan hubungan bagaimana saya bisa dekat dengan masyarakat. Saya tidak pernah mengedepankan modal. Memang kalau orang nyalon itu katanya Tetap kan harus butuh modal lah. Tetapi saya memang betul-betul nggak punya apa-apa. Jadi saya pede aja, yakin. Kalau saya dekat dengan masyarakat dan saya diperhatikan oleh masyarakat, saya yakin mereka pasti memilih dan mendukung saya. Saya hanya berkeyakinan itu aja. Jadi kedekatan saya dengan masyarakat Lumajang, alhamdulillah saya bisa terbawa mewakili mereka untuk periode yang akan datang menjadi anggota DPRD provinsi ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa membawa aspirasi mereka. Jadi dalam setiap kegiatan saya, baik reses ataupun kunjungan-kunjungan yang sifatnya saya bertamu ya bahasanya ya, saya selalu membawa aspirasi itu dan saya kedepankan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Lumajang, itu yang akan saya bawa. Jadi seperti itu. Kalau waktu berkunjung ini kan mungkin ada beberapa masyarakat yang kurang terbuka juga ya. Tapi kalau tentunya ya pasti. Itu tadi kan karakternya masyarakat itu kan beda-beda. Kita harus memahami itu. Jadi kita harus paham betul. Jadi kalau karakternya masyarakat Lumajang dengan Banyuwangi itu mungkin beda. Ya. Nah, di sinilah kita harus sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa memahami di sini. Kalau kita nggak memahami, nanti akan terjadi persoalan kan. Ya, Kan salah seperti paham. itu, salah paham, isinya salah paham melulu. Kan seperti itu. Kalau karena menghadapi masyarakat, kalau dari dapilnya Panjenengan itu kan 2 wilayah, ini juga betul. cukup luas ya, Lumajang, Jember gitu. Ketika harus memahami bagaimana karakter masyarakat, pendekatan seperti apa sih Pak Eko yang biasanya Pak Eko lakukan kepada mereka? Lah, kalau kita bicara pendekatan ya, kalau bicara formal tadi sudah saya sampaikan. Jadi melalui kegiatan-kegiatan reses. Kalau kita bicara kegiatan-kegiatan non formal ya, itu tadi kita mengunjungi kegiatan-kegiatan pemasyarakatan ya. Jadi kalau memang di situ ada kegiatan pengajian, kita hadir, diundang, kita hadir, nggak diundang, kita kalau memang kita sahabat teman, memang teman dekat ya kita hadir. Yang penting kita ini dekat dengan mereka gitu loh. Jadi kita harus mendekatkan apa yang menjadi persoalan mereka, kita serap, kita upayakan kepentingan masyarakat ini bisa terwujud dan terpenuhi. Apapun itu kepentingannya, selama itu untuk kepentingan masyarakat, itu yang selalu saya prinsip dalam perjuangan saya untuk membangun daerah. Gitu. Kalau dari masyarakatnya sendiri itu tadi kan mungkin dari Abah Eko sendiri ya, bagaimana caranya melakukan pendekatan melalui kegiatan sosial, kunjungan, dan lain sebagainya. Kalau dari masyarakat sendiri, untuk menyampaikan aspirasi, ini menurutnya Panjenengan sudah cukupkah atau masih harus didorong nih? Pemerintah tuh harus tahu apa yang kalian butuhkan. Saya rasa masyarakat kita ini sudah cerdas, Mbak. Sudah cerdas. Jadi sudah pandai. Jadi sudah pandai mereka dalam menyampaikan aspirasi, terutama dunia kita kan sekarang dunia medsos ya. Jadi mereka itu sudah pandai banget. Jadi kalau mereka nggak kenal dengan wakilnya, mereka nggak kenal pemimpinnya, tapi mereka paham medsos, dunia digital, mereka menyampaikan aspirasinya lewat dunia digital, lewat media sosial saat ini kan. Dari komentar-komentar itu ya. Jadi mereka itu sudah pandai, masyarakat kita ini sudah pandai-pandai. Artinya memang tugas kita sebagai penyelenggara pemerintah bagaimana kita membentuk
membuat masyarakat kita cerdas kan seperti itu. Jadi mereka itu sebetulnya sudah lebih paham banget lah mereka Paham itu. banget gitu ya. Mungkin caranya masyarakat itu kan unik ya Pak ya. Iya. Misalnya dari banyak cara-cara yang mereka lakukan lah, baik dengan cara formal maupun dengan cara non formal tadi, itu banyak cara secara langsung maupun tidak langsung itu banyak yang dilakukan mereka itu banyak. Artinya mereka sudah lebih memahami lah. Sudah lebih memahami. Jadi seperti itu. Kalau dari media sosial ini kan yang unik ya. Biasanya masyarakat itu lebih terbuka dan lebih lebih sejujur-jujurnya itu biasanya di media sosial. Kalau Abah Eko biasanya menyimak kayak gitu nggak sih? Kalau saya ya menyimak aja. Jadi kalau kita, tapi kan semuanya apa yang menjadi curhatan mereka di lewat media sosial kan kita tidak harus menelan mentah-mentah kan Mbak. Jadi apa yang menjadi persoalan dan apa yang harus kita tindak lanjuti, lah kita harus proaktif. Jadi baik dari sumber media sosial maupun secara langsung kita harus proaktif kan untuk menyikapi itu. Lah itulah saya hadir di situ. Bagaimana yang penting kepentingan masyarakat ini bisa kita salurkan, kita sampaikan, bisa dipenuhi oleh pemerintah. Oleh pemerintah begitu ya. Abah, ini ada nggak sih misalnya ketika selain dari bagaimana kita bisa menilai karakteristik masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan juga bagaimana program yang kemudian ditentukan dari hasilnya penyerapan aspirasi ini, kadang ada hambatan lain nggak sih, Abah? Misalnya gimana ya kalau untuk bikin program kan harus tepat ya. Kalau misalnya ada berbagai hambatan itu seperti apa saja? Alhamdulillah sampai saat ini artinya yang saya lakukan, kalau kita bicara hambatan itu ya pasti ada, tapi tidak pernah menonjol. Jadi paling tidak apa yang kita lakukan ini itu sudah hampir bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Walaupun kalau kita bicara kepuasan pasti ada aja masyarakat yang tidak puas, itu pasti ada. Namanya beda-beda itu tadi namanya kan mereka juga banyak yang menilai. Jadi jurinya kan bukan hanya satu orang, dua orang, banyak yang menilai. Kalau kita bicara kepuasan, saya rasa kita sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menjadi wakil masyarakat itu untuk membawa aspirasi mereka. Kita sebagai penyambung lidah ya. Itu kita lakukan betul semaksimal mungkin apa yang menjadi kepentingan masyarakat itu kita sampaikan. Sehingga pemerintah dalam hal ini eksekutif yang menjalankan itu ya, itu bisa betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau legislatif kan tugasnya hanya menyambung lidah aja kan sebagai representasi masyarakat. Jadi apa yang menjadi kepentingan masyarakat kita sampaikan, kita suarakan di parlemen lah. Disinilah nanti itu yang akan kita perjuangkan gitu loh. Jadi eksekutif saya yakin mereka juga sudah bekerja secara maksimal untuk bagaimana bisa melayani masyarakat itu. Iya. Ini menurut penilaian saya sendiri ya Abah ya. Kalau misalnya anggota dewan itu memang terlahir dari masyarakat juga, maksudnya saya rasa semuanya dari masyarakat ya. Iya, maksudnya murni mungkin itu akan bisa menyerap aspirasi masyarakat lebih baik. Misalnya kayak Abah Eko ini kan memang dari masyarakat yang kurang mampu, begitu. Ya saya memang dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu Mbak, tapi itu bagi saya itu pembelajaran bagi saya dan bagaimana saya harus membawa aspirasi masyarakat kecil ya. Itu karena itu bagaimana perasaan saat saya kecil itu sebuah pengalaman sehingga saya pada saat saya berdiri di sini saya paham kebutuhan masyarakat itu hanya ini, hanya itu. Artinya selama kita bisa mendampingi mereka, bersuara tentang bagaimana mereka harus menghadapi hidup ini, saya rasa mereka santai-santai aja lah. Mereka itu santai sebetulnya, masyarakat kita ini santai aja, nggak terlalu ribet kok. Yang penting kita sebagai penyelenggara pemerintah ini kita peduli aja apa yang menjadi kepentingan secara umum ya, bukan kepentingan pribadi mereka. Kita harus perjuangkan betul, itu aja. Harus diperjuangkan, prioritas Abah ya. Iya, artinya ya memang itu harus prioritas kita kan. Jadi memberikan pelayanan, menyambung lidah untuk bagaimana nanti eksekutif itu bisa menjalankan program-programnya dengan baik untuk kepentingan masyarakat ini bisa berjalan. Ya, kalau kita bicara program ya itu banyak kan,
Jadi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kan banyak kan gitu. Dari sektor pertanian, dari sektor yang lain juga banyak kan seperti itu. Banyak. Abah, saya cukup ini ya, cukup menarik ya. Abah itu kan kalau kita pikirkan mungkin dari latar belakang yang mungkin kurang mampu terus melenggang sebagai DPR itu kan kayaknya sulit banget gitu. Saya rasa nggak ada yang sulit lah. Saya rasa nggak ada yang sulit. Kan apa ya? Namanya wakil itu kan kalau prinsip saya ya, namanya wakil rakyat ya wis, saya hanya sebagai wakil mereka. Wakil rakyat yang terhormat ya mereka mereka yang kita wakili kan gitu. Jadi saya tetap menghormati mereka, siapapun pendukung-pendukung saya, relawan-relawan saya tetap menghormati mereka lah yang harus dilayani. Jadi saya hanya sebagai penyambung lidah aja. Jadi bukan sebuah kehormatan bagi saya. Ini adalah amanah yang harus saya pegang. Jadi amanah ini harus saya jalankan dengan baik, itu aja. Jadi tidak ada sebuah keistimewaan tapi ini saya harus bisa menjaga amanah dengan baik bagaimana. Itu aja. Makanya relawan-relawan saya itu alhamdulillah saya 2009 nyalon sampai saat ini alhamdulillah masih terpilih terus saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ke depan akan melenggang ke pusat maybe. Saya tuh nggak pernah punya cita-cita ya. Saya tuh nggak pernah mengalir aja. Mengalir aja. Saya tuh nggak pernah punya cita-cita nanti saya akan nyalon ini, enggak. Alhamdulillah saya itu pokoknya kalau memang punya jalan bismillah, kalau nggak punya jalan ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak terlalu berpikir seperti itu. Karena bagi saya itu kalau kita menjabat sebagai anggota dewan kan itu tadi sebuah amanah yang berat yang harus saya pikul kan. Saya itu lebih pada saat saya menjabat, saya jalankan tugas ini sebaik mungkin, dan juga saya di sisi lain juga saya harus memenuhi memenuhi tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, saya juga harus bekerja. Jadi saya di sini juga sebagai pengembang, developer ya harus maksimal karena bagaimanapun saya punya tanggung jawab pada keluarga, harus itu yang saya penuhi juga harus saya lakukan kan seperti itu. Banyak sekali ya karakternya Abah Eko ini ya. Mulai dari karakter sebagai seorang developer, karakter sebagai ibaratnya harus multi talent gitu loh. Sebagai keluarga biasa juga. Aja. Ya kan itu kan memang tanggung jawab berat kita kan. Jadi kita punya keluarga kan itu jadi tanggung jawab kita. Artinya tetapi semuanya itu yang saya kedepankan adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Itu yang terpenting ya. Terpenting. Abah, ketika mungkin soal menyerap aspirasi masyarakat ini kan mungkin ada banyak masyarakat yang merasa terbatas. Bagaimana sih? Saya tuh pengen banget nih ngobrol sama Dewan, tapi kayaknya sulit banget ya ketemu selain ada program-program misalnya kayak reses dan lain sebagainya seperti itu. Kadang Abah di kediamannya Abah itu mohon maaf itu juga apakah membuka pintu terbuka lebar untuk masyarakat juga? Pintu rumah saya selalu terbuka. Selalu terbuka. Jadi nggak pernah ditutup gitu. Jadi selama saya ada di rumah, silakan siapa saja yang mau bertamu di rumah saya terbuka, selalu terbuka aja. Jadi memang dalam konteks menyampaikan aspirasi ini kan tidak hanya di sebuah ruang reses. Jadi memang ruangnya kan banyak, bisa datang ke rumah ataupun bisa lewat media sosial kan saya juga ada media sosial bisa disampaikan di situ. Cukup aktif, Abah? Nggak begitu aktif sih. Nggak begitu aktif karena memang kurang maksimal. Jadi kita lebih fokus itu kita lebih sering berhadapan langsung gitu loh. Jadi kita sering berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya welcome aja. Mereka yang mau datang ke rumah silakan. Saya terlalu terbuka kok. Silakan. Itu mau curhat soal kehidupan atau apa gitu. Bebas ya. Mau curhat kehidupan bebas aja. Selama saya bisa membantu ya saya pasti berusaha membantu gitu aja. Ya kadang kan masyarakat belum paham sepenuhnya ya. Kalau misalnya anggota dewan itu kan ada komisinya, ada tupoksinya. Ada tupoksinya. Kalau sudah anggota dewan, kadang masyarakat itu kadang berpikirnya anggota dewan itu kayak orang yang serba bisa. Iya betul lah. Dewa ya. Padahal ya enggak lah. Jadi kita anggota dewan tugasnya cuma 3 toh kan gitu. Jadi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tugasnya cuma itu. Jadi hanya sempit sebetulnya. Tapi itu bagi saya tugas yang sangat berat ya, yang amanat yang sangat berat yang harus saya emban kan.
Betul. Tapi kadang masyarakat itu loh pemahamannya kayak anggota dewan itu apa serba bisa kan gitu. Ya itu dewan N-nya dihapus ya jadi dewa. Serba bisa. Dan seperti itu. Iya, jadi lebih memang kalau misalnya kita lihat itu dewan itu yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi misalnya kalau mereka ada keluhan soal program atau Ya, kebutuhan apa gitu. Makanya kan disitulah kita hadir sebagai representasi masyarakat, kita menyampaikan apa yang menjadi kepentingan dan keluhan masyarakat kepada eksekutif selaku penyelenggara pemerintah ya, karena itu kita sampaikan di situ bagaimana apa yang menjadi kepentingan ini bisa dipenuhi kan seperti itu. Tugas kita kan itu aja kan. Tugasnya itu. Ya siapa tahu ya habis podcast ini siapa tahu media sosialnya baik kok aktif gitu. Yeah. Jadi masyarakat itu jadi lebih punya kedekatan juga ya, selain bisa ketemu langsung sama Abah itu bisa. Saya lebih senang ketemu langsung. Ketemu langsung ya. Dengan konstituen, dengan masyarakat saya lebih senang ketemu langsung. Jadi ngobrol langsung. Dan itu banyak saya lakukan ya. Saya kadang ketemu mereka itu di warung-warung. Bahkan jarang saya ketemu lebih di rumah. Lebih friendly ya. Saya jarang ketemu mereka, relawan-relawan saya ataupun siapapun yang mau menyampaikan aspirasi ya. Rumah, saya jarang. Saya itu lebih seneng ketemu di warung kopi. Saya lebih seneng seperti lebih itu. Santai, lebih santai. Gitu. Karena kebetulan juga kalau datang ke rumah itu nggak ada yang buatkan kopi. Oh, iya. Yang buatkan kopi kan kebetulan istri saya kan ada di Banyuwangi ya. Kan saya sudah ngomong tadi nyampaikan. Saya di Lumajang ini merantau saya kan gitu. Orang rantau ya. Orang rantauan. Dan saya ketua Ikawangi di Lumajang ini. Oh, waduh. Gitu. Jadi kadang lebih banyak itu kalau saya kalau ketemu di luar aja wes kita ngopi di luar. Enak ngopi deh, sana ngopi sambil ngopi. Jadi semua obrolan ya sambil ngopi aja gitu. Ya, kita sambil santai ngopi, aja gitu loh. Pembahasannya lebih luas dan santai hangat gitu. Pembahasannya itu sampai poin-poin ABC sudah. ABC ya. Ini luar biasa ya. Jadi mungkin ini salah satu fasilitas masyarakat biar lebih santai untuk ngobrol sama dewan kan. Iya, kalau saya enggak terlalu formal, santai aja lah. Saya itu seringnya ketemu mereka itu di luar saya. Iya, sering-seringnya ya. Jarang saya. Jarang. Ketika begini ya, Abah ya, mungkin ada nggak sih misalnya masyarakat kayaknya udah pernah ngobrol sama Abah Eko nih soal ini, tapi kok nggak cepet-cepet ada solusi sih gitu. Misalnya ada nggak sih yang seperti itu? Kan kita tahu kalau semua aspirasi nggak semuanya diserap dan disampaikan ya, ada prioritas juga gitu. Ada nggak sih keluhan masyarakat kayak gitu? Tentunya pasti ada. Banyak. Jadi ya ada lah, pasti ada. Jadi apa yang mereka utarakan, yang mereka sampaikan, kadang kita masih belum bisa berjuang, belum bisa mengupayakan, itu pasti ada. Gitu. Pasti ada. Dan mereka kecewa itu pasti ada. Tetapi dalam prinsip tadi, bagaimana kita bisa berbuat semaksimal mungkin, itu aja. Kita berusaha semaksimal mungkin agar yang mereka sampaikan, yang mereka utarakan, yang mereka sampaikan tadi itu bisa kita penuhi. Itu kita berusaha semaksimal mungkin. Itu aja. Kita tetap berusaha. Ada batasan nggak sih Abah? Misalnya kalau pertemuan secara formalitas ya, misalnya kayak kunjungan dapil, terus melalui reses itu ada batasannya nggak sih Abah? Misalnya aspirasinya mereka hanya di bawah sekitar berapa puluh begitu. Kalau saya itu nggak pernah batasi ya. Nggak bisa batasi. Nggak pernah batasi usulan mereka ya. Jadi apapun yang mereka usulkan kita berusaha mengakomodir, kita sampaikan. Jadi baik di kegiatan-kegiatan reses kita selalu berupaya. Makanya saya berharap apa yang menjadi kepentingan masyarakat ini eksekutif juga lebih proaktif. Jadi kadang eksekutif sendiri kan kadang dalam memberikan layanan kita sebagai penyambung lidah tadi itu kurang maksimal kan. Nah inilah saya berharap eksekutif ini betul-betul bisa mengakomodir, karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu kan kadang kita kan. Iya, kan yang kita paling dekat. Eksekutif ini kan secara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang ada saat ini. Nah, tetapi kita yang bersentuhan langsung, kita yang membuat bagaimana masyarakat yang menjadi kebutuhan masyarakat ini kita tahu betul gitu loh. Makanya saya berharap eksekutif lebih proaktif dan lebih menanggapi apa yang menjadi
menjadi usulan-usulan yang menjadi program-program kita di kegiatan-kegiatan reses kita ini banyak usulan kan. Jadi eksekutif harus lebih aktif di sini kan seperti itu. Ya, oke. Jadi dari tema tadi pemerintah dan masyarakat siapa dengarkan siapa kayaknya 50-50 ya. Pemerintah harus mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mengerti kondisi pemerintah juga ya. Misalnya. Ya, jadi dalam hal ini eksekutif kan harus lebih memahami ya. Jadi harus lebih memahami. Jadi legislatif ini kan sebagai penyambung lidah masyarakat. Jadi aspirasi kan, menyerap aspirasi. Di situ ada program kegiatan kita reses, serap aspirasi. Nah, dalam kegiatan kita serap aspirasi ini ya harus diperhatikan. Jadi jangan hanya sebagai program formal aja, tetapi harus diperhatikan betul. Eksekutif punya, istilahnya kan juga ada kegiatan-kegiatan yang musrembang des, musrembang cam juga ada. Tetapi yang lebih bersentuhan langsung kepada masyarakat itu anggota dewan. Anggota dewan. Iya, anggota dewan ini kalau kita bicara keluhan masyarakat tidak hanya di acara reses saja, tetapi masyarakat itu ya kalau ingin membuat keluhan itu di luar jam sudah. Artinya 24 jam kita menampung apa yang menjadi aspirasi. Itu seperti itu. Kita ini lebih dekat dengan masyarakat gitu loh. Kalau acara musrembang des, musrembang cam hanya sebatas kegiatan yang diselenggarakan memang sebuah agenda yang dilalui untuk melalui proses anggaran kan. Tetapi reses anggota dewan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kayak lebih ngobrol heart to heart gitu ya kalau iya, artinya kalau musrembang kan cuma satu. Kalau kita bicara musrembang kan hanya itu bagian daripada rangkaian untuk kegiatan pembahas untuk dalam proses penganggaran kan gitu. Tapi kalau kita anggota dewan kita ini bersentuhan langsung dan keluhan-keluhan mereka ini sangat kita rasakan kan seperti itu. Ada komunikasi dua arah di situ ya. Jadi kalau bicara formal tadi ya reses tadi kita bersentuhan langsung apa yang menjadi keluhan kita tanggapi langsung kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya berharap eksekutif ini harus lebih aktif dalam mendengarkan apa yang menjadi aspirasinya teman-teman dewan. Artinya ini yang kita bicarakan bukan kepentingan pribadinya dewan ya, tetapi kepentingan masyarakat. Kita bicara kepentingan masyarakat kan. Jadi banyak masyarakat itu dalam menyampaikan aspirasi bukan hanya di dewan ya. Jadi mungkin melalui tadi media sosial ataupun kegiatan-kegiatan melalui lembaga-lembaga lain atau bisa bebas, tetapi kita secara formal tadi kita sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat kan seperti itu. Oke. Melalui komunikasi dua. Kalau musrembang itu kan cuma satu arah doang ya, cuman itu kan rangkaian untuk proses penganggaran kan. Benar. Kurang efektif lah ya. Kalau bicara efektif ya efektif. Memang itu kan memang rangkaian yang harus dilakukan kan, mulai dari tingkat dusun sampai pusat itu yang memang harus dilakukan dalam proses penganggaran. Akan tetapi itu tadi anggota dewan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi problem mereka, kita berhadapan langsung dan kita tahu betul kan gitu. Jadi di sini makanya saya sangat menekankan eksekutif harus betul-betul mendengarkan apa yang menjadi suara teman-teman legislatif. Itu karena ini wadah yang memang terstruktur yang formal kan. Legislatif kan wadah. Jadi jangan hanya dijadikan sebatas legislatif itu hanya anggota dewan yang datang rapat. Saya sangat tidak sependapat seperti itu kan. Dan itu memang terjadi seperti itu kan gitu loh. Iya. Jangan lagi ada jarak ya, Abah ya. Misalnya kita harapkan masyarakat juga aktif gitu. Legislatif eksekutif ini kan selaku penyelenggara pemerintah daerah. Jadi legislatif ini yang mewakili masyarakat kan. Dan tentunya kita semua tahu kan itu tadi yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat itu anggota dewan. Kan gitu. Nah, ini yang harus kita maksimalkan kan seperti itu. Oke, Abah Eko terima kasih sekali waktunya hari ini. Luar biasa sekali ya. Kita harapkan bukan hanya dari legislatif saja tapi juga masyarakat ini juga harus cukup aktif juga menyampaikan aspirasinya biar apa sih programnya itu ya sesuai apa yang mereka butuhkan. Jadi dari penolakan dan lain sebagainya itu bisa minim sekali gitu ya. Abah Eko sekali lagi saya ucapkan terima kasih kesempatannya sudah mengundang kami datang ngobrol sama panjenengan di tengah kesibukannya sebagai ayah, developer, terus sebagai anggota dewan luar biasa. Gitu ya. Iya, semoga nanti kita bisa ngobrol lagi Abah ya. Makasih. Mungkin di lain kesempatan di Banyuwangi misalnya. Ya. Saya
harus Iya, lihat tim produksi nih siapa Iya, apa enggak gitu ya. Abah sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Makasih Mbak. Oke. Baik, itu perbincangan kita bersama dengan Abah Eko Wahyudi selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur soal aspirasi masyarakat ya. Saya Eva Darika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.